Melanjutkan episode sebelumnya. Kelompok 3 Xiao Yan mengikuti rute yang dijelaskan oleh pelayan wanita dari sebelumnya. Mereka berjalan melalui paviliun Kaisar Hitam yang sangat besar untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menemukan area peristirahatan yang menempati ruang besar. Area istirahat ini mempertahankan lingkungan yang tenang. Kelompok hijau subur di sekitar bangunan dan halaman menambahkan aroma menyegarkan yang samar ke udara menguatkan perhatiannya. Daerah yang tenang ini menyebabkan kelompok Xiao Yan merasa sangat puas. Area tempat tinggal yang sangat besar dibagi menjadi kategori langit, bumi, dan manusia. Ruang kategori manusia adalah untuk para ahli atau faksi yang memiliki sedikit reputasi di wilayah Black Corner. Biasanya, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk tinggal di tempat ini selama seseorang mencapai kelas Do Huang. Ruang kategori bumi adalah untuk mereka yang telah mencapai kelas Do Huang dan beberapa faksi yang memiliki reputasi yang cukup hebat di wilayah Black Corner. Kamar kategori langit adalah yang paling mewah dari semuanya. Mereka yang bisa memasuki area itu semua, tanpa kecuali, ahli terkenal di wilayah Black Corner dan beberapa faksi tingkat atas sebanding dengan sekte Kaisar Hitam. Hanya ada beberapa orang yang dapat dihitung yang memenuhi dua kondisi ini di wilayah Black Corner. Kelompok Xiao Yan mengambil beberapa belokan di dalam area tempat tinggal yang sangat besar sebelum tiba di area kelas ground. Mereka mencari nomor kamar mereka sejenak sebelum menemukan tempat tinggal mereka. Berderit. Mereka bertiga dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka sebelum memasuki ruangan. Tatapan mereka menyapu sekelilingnya. Mereka menemukan bahwa tempat-tempat ini tidak hanya memiliki ruang tamu, tetapi mereka juga berisi beberapa kamar samping. Bahkan ada ruang yang secara khusus dimaksudkan untuk digunakan untuk pelatihan. Bahkan dengan pilih-pilih Xiao Yan, mulutnya mengeluarkan desahan mengklik saat melihat tempat yang komprehensif. Lihat saja sekeliling dengan bebas. Ini dapat dianggap sebagai tempat peristirahatan sementara kita untuk jangka waktu ini. Xiao Yan tersenyum pada dokter peri kecil dan memimpin untuk berjalan ke perempat. Setelah itu, dia secara acak menemukan tempat duduk dan duduk di ruang tamu. Tatapan dokter peri kecil menyapu semua tempat. Setelah itu, dia berjalan ke tengah ruang tamu di depan tatapan bingung Xiao Yan dan Xian. Dia mengeluarkan bunga biru tua dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam vas bunga. Setelah melakukan semua ini, dia mengeluarkan 2 Yaoan pil dari cincin penyimpanannya dan menyerahkan satu kepada Xiao Yan dan satu lagi kepada Xian. Dia dengan lembut berkata, ini adalah bunga menelan jiwa. Aroma yang dipancarkannya menyebabkan seseorang pingsan. Anda tidak akan terpengaruh olehnya jika Anda mengkonsumsi ini. Yang terbaik adalah sedikit berhati-hati saat bepergian keluar. Xiao Yan mengamati bunga biru yang sangat indah itu dengan penuh minat setelah mendengar ini. Dia menghela nafas secara emosional dan berkata, sepertinya kehebatan seorang master racun tidak kurang dari seorang alkemis. Kecuali seseorang telah mempelajari racun secara mendalam, siapa yang tahu bahwa bunga yang tidak mencolok yang ditampilkan di tempat ini akan memiliki efek seperti itu. Xiao Yan mengambil Yaoan saat dia berbicara. Dia melemparkannya ke mulutnya dan menoleh untuk melihat Xian yang tidak terlalu bersemangat. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan bertanya, apakah kamu masih peduli tentang masalah itu? Kekuatan Moya itu paling banyak sekitar bintang 6 hingga 7 Do Huang. Namun, metodik yang dipraktikkan olehnya memiliki efek yang sangat bagus untuk melawan kekuatan kasar. Wajar jika Anda menderita kerugian karena ceroboh. Selain itu, Anda tidak menggunakan kekuatan penuh Anda. Jika Anda menggunakan serangan ganas saat berikutnya Anda bertemu, saya percaya bahwa teknik Do melawan kekuatan orang itu tidak akan dapat sepenuhnya menghilangkan semua kekuatan Anda. Wajah kecil Xian mulai terlihat sedikit lebih baik setelah mendengar kenyamanan kata Xiao Yan. Dia dengan lembut mendengus, izinkan aku pergi dulu saat kita bertemu lagi. Siapapun yang berani membiarkan yang ini begitu malu tidak akan dilepaskan dengan mudah. Saya pikir Anda akan memiliki kesempatan ini. Xiao Yan tertawa dengan makna yang lebih dalam. Dia memiliki firasat bahwa orang yang disebut Moya ini tidak akan muncul begitu saja di depan mereka hanya sekali.
mungkin ada cukup banyak interaksi dengannya di masa depan. Hari ini, mungkin saja orang itu diam-diam menginstruksikan Kuisa untuk datang dan mencari masalah dengan kita. Dokter peri kecil sembarangan menyebutkan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia bergumam, jangan bilang itu karena Kishan itu. Saya tidak yakin. Namun, kita harus lebih berhati-hati terlepas dari alasannya. Bagaimanapun, ini masih wilayah sekte Kaisar Hitam. Selain itu, samar-samar aku bisa merasakan bahwa ada beberapa aura di dalam paviliun Kaisar Hitam yang bahkan aku hanya bisa merasakannya samar-samar. Jelas, mereka harus elit Douzong. Dokter peri kecil menyuarakan pikirannya. Xiao Yan mengangguk dan menghela nafas, sepertinya mereka semua datang karena air liur transformasi tubuh bodhisattva itu. Kita harus lebih berhati-hati ketika kita melakukan sesuatu di masa depan. Saat ini, orang-orang kuat telah berkumpul di kota Kaisar Hitam ini. Akan ada banyak masalah jika ada sesuatu yang sedikit salah. Dokter peri kecil samar-samar mengangguk. Baiklah, hari ini cukup lambat. Ayo istirahat dulu. Saya masih perlu memperbaiki pil obat besok. Pada saat itu, saya akan membutuhkan perlindungan dari Anda berdua. Akan agak merepotkan jika ada aktivitas yang dibuat yang menyebabkan saya terganggu. Xiao Yan berdiskusi sedikit, meregangkan pinggangnya yang malas, dan segera berdiri. Akhirnya, dia berjalan ke sebuah ruangan. Dokter peri kecil dan Xian berhenti sejenak setelah mendengarnya sebelum akhirnya mereka menemukan kamar mereka sendiri untuk beristirahat. Lapisan atmosfer gelap menutupi ruang kategori langit agak jauh dari kelompok Xiao Yan sementara mereka semua pergi ke kamar mereka untuk beristirahat. Beberapa sosok manusia duduk di dalam ruangan ini dengan pria tua berambut merah yang paling menarik perhatian. Itu mengejutkan penatua pertama dari lembah api iblis yang Xiao Yan lihat di siang hari. Ada beberapa pria tua dengan kekuatan luar biasa duduk di sampingnya. Mereka kemungkinan adalah sesepuh dari lembah api iblis. Beberapa orang ini memiliki posisi yang sangat tinggi di dalam lembah api iblis. Selain penatua pertama, yang duduk di kursi, orang-orang yang tersisa semua berdiri dengan tangan di belakang punggung mereka saat ini. Sesosok manusia terbungkus jubah abu-abu diam-diam duduk di depan mereka. Tuan, menurut apa yang saya tahu, kota Kaisar Hitam telah menarik cukup banyak faksi lama yang sudah mapan di dalam wilayah Black Corner. Selain itu, orang-orang yang memimpin kelompok mereka adalah semua ahli terkenal di wilayah Black Corner. Tampaknya mereka juga tertarik untuk memiliki air liur transformasi tubuh bodhisattva dengan segala cara. Penatua pertama Fang Yan berambut merah merajut alisnya dan berbicara dengan suara yang agak hormat kepada orang berjubah abu-abu di depannya. Kepala suku telah mengatakan bahwa kita harus mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dengan segala cara. Oleh karena itu, kami akan membunuh siapa saja yang berani menghalangi kami. Tatapan padat perlahan melesat dari kegelapan di bawah jubah abu-abu. Suara mendesis yang menyebabkan tubuh seseorang merasakan hawa dingin perlahan bergema di dalam ruangan. Tuan, Anda dapat yakin bahwa lembah api iblis kami telah mengirim hampir semua elit kami untuk air liur transformasi tubuh bodhisattva. Selain kelompok penatua keempat, yang masih belum tiba, sisanya sudah diatur dengan tepat. Fang Yan berbicara dengan suara yang dalam. Iya. Namun, Tuan, saya telah mendengar bahwa Gerbang Xiao dan Akademi Jianan telah mengirim para ahli selama ini. Kedua faksi adalah musuh dengan lembah api iblis kami. Jika memungkinkan, kita mungkin perlu meminta Tuan untuk bertindak dan menangkap mereka semua. Fang Yan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara perlahan. Gerbang Xiao, Akademi Jianan ya. Tawa rendah yang menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak tiba-tiba ditransmisikan dari jubah abu-abu ketika dia mendengar dua nama ini. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi tawa buas yang serak, tenang, tidak ada dari mereka yang akan melarikan diri. Fang Yan tersenyum ketika mendengar ini. Dia segera mengerutkan kening dan berkata, sepertinya daya tarik air liur transformasi tubuh bodhisattva memang sangat besar. Namun, saya tidak mengerti mengapa sekte Kaisar Hitam mengambil harta karun semacam ini untuk dijual. Jika hal ini terkait dengan hati bodhisattva, mengapa mereka tidak meninggalkannya untuk diri mereka sendiri?
Bukannya mereka tidak pernah berpikir untuk mencarinya sendiri. Mereka hanya tidak memiliki kemampuan itu. Meskipun air liur transformasi tubuh bodhisattva dan hati bodhisattva memiliki hubungan, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menemukan hubungan ini. Pada saat seperti itu, mereka mungkin dapat menukar sesuatu yang berguna jika mereka membawanya ke pelelangan. Selain itu, siapa yang tahu apakah orang-orang itu punya rencana lain? Orang berjubah abu-abu itu tertawa dingin. Fang Yan mengangguk setelah mendengar ini. Dia tertawa, Tuan benar-benar berpengalaman. Keker, aku ingin tahu apakah hati bodhisattva itu benar-benar terkait dengan elit Dou Sheng. Ada beberapa hal yang terbaik untuk tetap tidak diperhatikan. Mengetahui lebih banyak mungkin malah lebih berbahaya. Jubah abu-abu bergerak sedikit sebagai benang aura ilusi yang disertai dengan suara sedingin es melayang keluar. Keringat dingin mulai merembes keluar dari dahi Fang Yan ketika dia mendengar ini. Dia buru-buru menganggukkan kepalanya. Dia merasa agak takut pada orang temperamental ini di dalam hatinya. Karena ini masalahnya, saya tidak akan mengganggu Tuan. Saya akan lebih memperhatikan berita apapun tentang air liur transformasi tubuh bodhisattva dan akan memberitahu Tuan jika saya mengetahuinya. Fang Yan berdiri dan berbicara dengan hormat kepada orang berjubah abu-abu itu. Iya, kamu juga harus pergi dan menyelidiki ahli mana yang datang. Tidak perlu memperhatikan elit Dou Huang. Iblis tua Dou Zong itu adalah yang paling merepotkan. Saya pikir mereka tidak yakin apakah air liur transformasi tubuh bodhisattva yang dikabarkan ini, tetapi hanya kata-kata, Dou Sheng, sudah cukup untuk membuat mereka keluar. Orang berjubah abu-abu itu perlahan berbicara. Iya. Fang Yan menjawab dengan hormat. Dia melambaikan tangannya dan memimpin beberapa sesepuh saat mereka dengan tertib meninggalkan ruangan. Setelah itu, mereka dengan lembut menutup pintu. Ruangan itu sekali lagi menjadi sunyi setelah beberapa orang pergi. Orang berjubah abu-abu itu diam-diam duduk di kursi. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Ini berlanjut untuk sementara waktu sebelum suara bergumam rendah dipancarkan. Mengapa punggung yang kulihat hari ini memiliki aroma yang agak familiar? Jangan bilang aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Jubah abu-abu itu dengan lembut bergerak saat gumaman itu terdengar. Sebuah tangan diulurkan dan meraih cangkir teh. Ketika hendak melakukan kontak dengan cangkir teh, sebuah cahaya muncul di tangannya, membuatnya tampak agak aneh dan ilusi. Ketika sinar pertama sinar matahari pagi muncul keesokan harinya, kota Kaisar Hitam, yang telah sunyi untuk malam itu, sekali lagi menjadi berisik. Tak terhitung banyaknya orang mulai berkumpul di kota ini dari luar. Pengaruh dan daya tarik yang telah diciptakan dari lelang skala besar yang diadakan oleh Sekte Kaisar Hitam tahun ini dapat dianggap sebagai yang terbesar di dalam Black Corner region dalam 1 abad. Promosi oleh Sekte Kaisar Hitam dan misteri air liur transformasi tubuh bodhisattva menyebabkan beberapa orang yang sangat kuat, yang sudah lama tidak menunjukkan wajah mereka di wilayah Black Corner, membuat pengecualian dan meninggalkan retret mereka. Tujuan mereka secara alami adalah kota Kaisar Hitam, yang saat ini menjadi fokus perhatian di dalam kota Black Corner. Beberapa orang dengan indera yang tajam samar-samar merasakan perasaan tenang sebelum badai yang diam-diam terjadi di dalam kota Kaisar Hitam dengan begitu banyak ahli saat ini berkumpul. Kali ini, kemungkinan kota Black Corner akan meletus menjadi pertempuran besar yang menggetarkan jiwa yang belum pernah terlihat dalam 100 tahun terakhir. Xiao Yan, yang duduk bersila di tempat tidur perlahan membuka matanya saat sinar matahari pagi memancar masuk. Setelah 1 malam penyembuhan, kondisinya sudah mencapai puncaknya. Dou Qi mengalir seperti aliran gunung dan perasaan kekuatan menutupi anggota tubuhnya. Seolah-olah tubuhnya akan berubah menjadi mesin berbentuk manusia selama itu bergerak, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Xiao Yan melompat turun dari tempat tidur dan perlahan keluar dari kamarnya. Dia melihat bahwa dokter peri kecil dan Zian sudah menunggu di ruang tamu. Kapan Anda akan mulai memunikan pil? Dokter peri kecil bisa merasakan sirkulasi kuat Dou Qi di tubuh Xiao Yan saat yang terakhir muncul. Dia secara alami tahu bahwa Xiao Yan telah sembuh sepanjang malam untuk memperbaiki pil hari ini. Saya akan mulai sekarang. Kalian berdua perlu membantu melindungiku.
Jangan biarkan siapapun mengganggu saya. Pil obat yang akan saya perbaiki kali ini tidak biasa. Sangat mungkin bahwa keributan yang cukup besar akan tercipta ketika pil terbentuk. Ada banyak ahli di pavilion Kaisar Hitam ini dan kemungkinan sulit untuk sepenuhnya menyembunyikan semuanya. Xiao Yan berbicara dengan ekspresi yang agak serius. Iya. Dokter peri kecil mengangguk sedikit saat melihat ekspresi Xiao Yan. Xiao Yan secara acak mencuci dirinya sendiri setelah memberikan beberapa instruksi. Dia baru saja memasuki ruangan ketika suara ketukan muncul dari pintu. Kelompok Xiao Yan terkejut saat mendengar ketukan itu. Mereka segera merajut alis mereka. Mereka tidak akrab dengan yang lain di pavilion Kaisar Hitam ini. Siapa yang akan datang dan menemukan mereka saat ini? Xiao Yan perlahan berjalan maju sambil membawa keraguan. Dia perlahan membuka pintu, hanya untuk melihat orang berpakaian putih berdiri dengan angkuh di pintu masuk. Itu sebenarnya pemimpin sekte junior dari sekte Kaisar Hitam, Moya. Senyuman melonjak ke wajah Moya saat melihat Xiao Yan membuka pintu. Dia segera menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dengan sopan dan berkata, "Saudara Yan Xiao, saya benar-benar minta maaf karena telah campur tangan kemarin. Untuk mengungkapkan penyesalan saya berencana untuk memimpin kalian bertiga dalam tur keliling kota. Anda bisa memberitahu saya jika ada tempat yang ingin Anda kunjungi." Ekspresi aneh segera muncul di wajah Xiao Yan saat mendengar ini. Orang ini memang memiliki beberapa pemikiran untuk dokter peri kecil. Dia mungkin mengatakan bahwa dia memimpin mereka bertiga berjalan-jalan, tapi niatnya yang sebenarnya tidak bisa lepas dari pemberitahuan Xiao Yan. "Maaf, hari ini." Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia baru saja akan menyuarakan penolakannya ketika sosok kecil yang cantik tiba-tiba bergegas keluar dari belakangnya. Segera, tinju kecil yang membawa ledakan sonik yang menusuk telinga dengan kejam menabrak Moya. Orang yang tiba-tiba berlari maju secara alami adalah Xian. Namun, Xiao Yan tidak menghentikannya saat melihat ini. Dia sedikit khawatir tentang Moya ini. Orang ini mampu memiliki prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Kemungkinan keahliannya tidak lemah dan itu bagus untuk membiarkan Xian pergi maju dan uji kemampuannya. Ekspresi Moya sedikit berubah dalam menghadapi serangan diam-diam tiba-tiba oleh Xian. Tidak ada seorang pun di kelas Dou Huang yang berani secara acak sedikit kekuatan mengerikan Xian. Dia segera mundur selangkah dan meringkuk lengannya. Keterampilan aneh yang mirip dengan kemarin kembali ditampilkan olehnya. Kedua tangannya seperti ikan lele saat mereka dengan lembut menangkap lengan Xian. Setelah itu, kedua tangannya diputar dengan cara yang aneh, membentuk busur misterius. Kekuatan menakutkan pada tinju Xian dengan cepat berkurang saat busur berputar. Xian, yang sudah siap, segera mendengus dingin saat dia merasakan perasaan aneh itu lagi seperti kemarin. Dia sekali lagi mengepalkan tangan kecilnya dengan erat. Cahaya ungu pekat bertahan di lengannya tanpa peduli apapun. Lengannya bergetar, dan tinjunya menabrak cincin aneh yang dibentuk Moya. Moya sangat terkejut saat tinju Xian lolos dari kendalinya. Jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya berubah menjadi sosok ilusi yang dengan cepat melintas kembali. Ledakan! Tinju Xian yang terkepal erat tiba-tiba terbuka sementara sosok Moya dengan cepat mundur. Kekuatan menakutkan yang bertahan di tinjunya segera lolos dari tangannya dengan cara yang aneh. Akhirnya, itu menggerogoti udara dan menekan udara menjadi gelembung seukuran bola saat dengan keras menabrak tubuh Moya. Ledakan! Gelembung udara meledak dan suara tajam terdengar. Kaki Moya diseret ke tanah saat dia mengambil alih 10 langkah tergesa-gesa mundur. Baru kemudian dia dengan paksa menghentikan tubuhnya. Namun, pakaian putihnya yang rapi sudah compang-camping saat ini. Xiao Yan menyipitkan matanya. Menjadi seorang pengamat, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa lapisan riak energi kecil anehnya muncul di kulitnya tepat ketika gelembung udara tak terlihat menghantam Moya. Lapisan riak energi inilah yang menelan sebagian besar kekuatan gelembung udara. Jika tidak, dipukul oleh tinju Xian tidak akan menjadi masalah yang akan berakhir hanya dengan pakaiannya yang compang-camping. "Xian, kembali!" Xiao Yan dengan lembut berteriak. Dia menghentikan Xian dengan tangisan.
Baru kemudian yang terakhir menjilat mulut kecilnya, karena tidak cukup berkelahi. Dia dengan dingin memelototi Moya yang agak jelek sebelum masuk ke kamar. Setelah pukulan itu sebelumnya, kebencian yang dia derita sebelumnya telah benar-benar hilang. Meskipun teknik pengurangan kekuatan Moya misterius, itu jelas tidak dapat sepenuhnya menghilangkan kekuatannya. Hihi, pemimpin sekte junior, anak ini nakal dan belum dewasa. Kami telah menyinggung perasaanmu. Xiao Yan tersenyum dan melirik Moya. Tanpa menunggu jawaban pihak lain setelah berbicara, dia melanjutkan, saya masih memiliki hal-hal lain untuk diperhatikan hari ini dan tidak bisa keluar. Kami akan meminta pemimpin sekte junior untuk memimpin kami berkeliling jika ada kesempatan di masa depan. Xiao Yan mundur ke kamarnya setelah berbicara. Setelah itu, dia menutup pintu dengan erat di hadapan ekspresi hijau Moya. Ekspresi Moya jelek saat dia menatap pintu yang tertutup rapat di luar. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dipukuli separah ini hari ini. Tidak hanya dia gagal bertemu dengan dokter peri kecil, tetapi dia berubah menjadi keadaan yang menyedihkan oleh gadis kecil dengan kekuatan kasar. Yan Xiao, ya. Baiklah, tuan muda ini akan ingat. Moya mengatupkan giginya dan mengutuk dalam hatinya. Dia dengan kasar mengayunkan lengan bajunya, membalikkan tubuhnya dan pergi dengan ekspresi gelap dan serius. Di dalam ruangan, Xiao Yan mengingat wajah hijau Moya dan tanpa sadar tersenyum sedikit. Dia tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang orang ini. Dengan menggunakan tangan Xian untuk memberinya pelajaran hari ini, dia bisa dianggap telah melampiaskan amarahnya. Mudah-mudahan, orang ini tidak akan datang dan menemukan masalah. Jika tidak, setelah hal-hal ini selesai, kalian berdua harus tinggal di kamar hari ini dan mengabaikan siapapun. Tidak perlu berbelas kasihan, haruskah benar-benar ada seseorang yang mendobrak pintu untuk masuk? Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas dan berbicara dengan suara yang dalam. Tenang, tidak akan ada orang yang akan mengganggumu. Dokter peri kecil tersenyum samar saat dia menjawab. Xiao Yan samar-samar mengangguk. Dia sekali lagi memberitahu mereka beberapa hal lagi sebelum berbalik dan memasuki ruang rahasia. Setelah itu, pintu yang berat ditutup dengan suara retak. Itu membawa gelombang debu saat perlahan ditutup. Dokter peri kecil menoleh setelah melihat Xiao Yan memasuki ruang rahasia. Dia menatap Xian yang diam-diam tertawa dengan tangan menutupi mulut kecilnya saat dia sedikit tersenyum. Dia dengan lembut berkata, sudahkah kamu menggunakan barang yang kuberikan padamu? Ya, aku menggunakan kekuatan tersembunyi untuk mengirimkan benda itu ke tubuhnya ketika kita bertukar pukulan sebelumnya. Xian tertawa. Itu bagus. Semuanya secara alami akan baik-baik saja jika orang ini bijaksana. Jika dia benar-benar menggunakan beberapa taktik, aku akan membiarkan dia menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sudut mulut dokter peri kecil perlahan terangkat menjadi sedikit melengkung. Suaranya lembut dan lembut tapi mengandung rasa dingin. Jika Moya yang menyedihkan itu tahu bahwa dia telah diam-diam diracuni tanpa alasan setelah hanya mencoba mendekati dokter peri kecil, kemungkinan dia tanpa sadar akan memuntahkan seteguk darah. Xiao Yan duduk bersila di ranjang batu di dalam ruang rahasia. Ada sekitar 10 batu giok plus yang ditempatkan di depannya. Wadah batu giok memancarkan aroma obat yang kaya. Satu pandangan dan orang bisa mengatakan bahwa itu bukan hal biasa. Ramuan obat ini adalah yang ditemukan kelompok Xiao Yan di hutan pegunungan selama setengah tahun perjalanan mereka. Mereka adalah barang yang sangat langka dan nilainya tidak akan lebih rendah dari 3 bahan obat terakhir yang dibeli Xiao Yan di rumah 1000 obat. Pil obat yang Xiao Yan ingin perbaiki kali ini bernama Pil Douzong. Pil obat semacam ini bisa dianggap kelas atas di antara pil obat tingkat 6. Efeknya bisa menyebabkan banyak ahli di puncak kelas Dou Huang menginginkannya. Pil obat ini tidak memiliki efek meningkatkan kekuatan seseorang. Namun, itu mampu memungkinkan seorang ahli di puncak kelas Dou Huang untuk memiliki tingkat keberhasilan 10% lebih besar ketika maju ke Douzong. Selain itu, dijamin bahwa orang yang mengkonsumsinya akan dapat menstabilkan kekuatannya sebelum dia mencoba menerobos ke kelas Douzong. Bahkan jika upaya itu gagal, tidak akan ada situasi di mana levelnya turun.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa tingkat keberhasilan Do Huang yang mencoba maju ke Do Uzong cukup rendah. Selain itu, ada sejumlah besar risiko. Setelah upaya menerobos gagal, riak Do Uki di dalam tubuh seseorang mungkin terlalu kuat jika orang itu tidak berhati-hati. Ini akan menghasilkan hal yang paling tragis, penurunan level seseorang. Ini adalah hal yang menyebabkan hampir setiap ahli di puncak kelas Do Huang menjadi sangat takut. Pada level mereka perlu menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk berlatih kembali jika kekuatan mereka menurun bahkan sedikit. Ini tidak diragukan lagi adalah hal yang paling menakutkan bagi mereka. Oleh karena itu, Til Do Uzong memiliki daya tarik fatal bagi Do Huang. Meskipun 10% itu mungkin tampak sangat rendah, 10% ini cukup untuk menyebabkan banyak ahli Do Huang mengorbankan banyak hal untuk mendapatkannya. Til Do Uzong ini akan menjadi salah satu kartu teratas Xiao Yan saat dia mencoba menawar air liur transformasi tubuh Bodhisattva.